Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Benadia Revita Wahyuni Aziza, kelas 9E nomor absen 8. Pada ujian praktek kolaborasi mata pelajaran IPA, Prakarya dan Bahasa Inggris kali ini, saya akan melakukan uji karbohidrat pada bahan pangan, dilanjutkan dengan membuat olahan yang berbahan baku daging, dan ditutup dengan kalimat penutup berbahasa Inggris atau closing remarks. Uji karbohidrat pada bahan pangan. Sekarang saya akan melakukan uji karbohidrat pada bahan pangan yang merupakan ujian praktik dari mata pelajaran IPA. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kandungan karbohidrat yang ada dalam bahan pangan, yang akan diuji menggunakan larutan iodin. Bahan-bahan yang diperlukan ada betadin sebagai larutan iodinnya, dan ada bahan-bahan yang diuji. Di sini saya menggunakan daging ayam, tepung, dan tomat. Untuk alat-alatnya, ada piring kecil berwarna putih atau biasa disebut lepek, kemudian ada talenan, pisau, dan ulekan untuk menghaluskan bahannya, dan ada tusuk sate untuk mencampur bahannya dengan larutan iodin nanti. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menghaluskan bahannya. Di sini saya menghaluskan daging ayamnya terlebih dahulu. Kemudian saya akan menghaluskan tomatnya. Untuk tepungnya tidak perlu dihaluskan karena tepung sudah berbentuk butiran yang halus. Selanjutnya saya akan meneteskan betadin pada bahan pangan ini sebanyak kurang lebih 3 tetes. Dan yang terakhir, saya akan mencampurkan betadin dengan bahannya menggunakan tusuk sate. Setelah ditetesi dengan larutan iodin atau betadin, dapat diamati perubahan warna yang terjadi. Untuk ayamnya, di sini tidak mengalami perubahan warna, atau warnanya sedikit ada kecoklatan yang merupakan warna dari betadinnya tadi. Kemudian, yang kedua, tepung di sini mengalami perubahan warna menjadi berwarna kehitaman. Dan yang terakhir, tomat, sama seperti daging, tidak mengalami perubahan warna atau sedikit ada warna kecoklatan yang merupakan warna dari betadinnya. Seperti inilah perubahan warna yang terjadi. Dari uji karbohidrat pada bahan pangan kali ini dapat disimpulkan bahwa dari ketiga bahan pangan yang saya uji yang mengandung karbohidrat adalah tepung. Karena di sini tepung yang mengalami perubahan warna menjadi kehitaman. Sedangkan daging ayam dan tomat tidak mengalami perubahan warna atau ada sedikit warna kecoklatan yang merupakan warna dari betadinnya. Jika bahan pangan yang ditetesi dengan larutan iodin kemudian menunjukkan perubahan warna menjadi ungu atau biru kehitaman, hal tersebut menandakan bahan pangan tersebut mengandung karbohidrat. Perubahan warna yang terjadi akibat adanya reaksi antara amilum dengan iodin yang menghasilkan senyawa kompleks berwarna ungu atau biru kehitaman. Hal itulah yang terjadi pada tepung. Semakin pekat perubahan warna yang terjadi, menandakan kandungan karbohidrat dalam bahan pangan itu semakin banyak. Jika bahan pangan yang ditetesi dengan larutan iodin tidak mengalami perubahan warna, maka bahan pangan tersebut tidak mengandung karbohidrat, seperti halnya yang terjadi pada daging ayam dan tomat.
Olahan berbahan baku daging, yaitu ayam goreng mentega. Bahan baku yang saya gunakan adalah daging ayam sebanyak setengah kilogram. Daging ayam sendiri merupakan salah satu jenis daging putih, yaitu daging yang berasal dari unggas atau ikan-ikanan. Daging ayam memiliki sumber protein berkualitas tinggi dengan kandungan lemak jenuh yang lebih rendah daripada daging hewan berkaki empat. Selain itu, ayam kaya akan vitamin dan mineral seperti tembaga, zat besi, kalium, kalsium, fosfor, dan zinc. Untuk bahan lainnya, ada 1 buah jeruk nipis untuk menambah cita rasa hidangannya dengan rasa yang segar, 4 siung bawang putih, setengah siung bawang bombay, 1 sendok teh lada bubuk, 2 sendok makan mentega, 2 sendok makan kecap manis, 4 sendok makan saus Inggris, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan saus sambal, serta gula dan garam secukupnya. Itulah bumbu-bumbunya. Kemudian ada selada dan tomat sebagai sayuran pelengkapnya. Dan yang terakhir ada minyak goreng untuk menggoreng ayamnya, serta tisu untuk membantu saat tahap penyajiannya. Sedangkan alat-alat yang saya gunakan ada sendok makan dan sendok teh untuk menakar ukuran bumbunya, kemudian mangkuk untuk meletakkan sebagian bumbu, pisau dan talenan untuk mengupas dan memotong bahan-bahannya, panci untuk mencuci ayam, baskom aluminium untuk meletakkan ayamnya saat dimarinasi, kemudian baskom seperti ini untuk mencuci sayuran pelengkapnya, teflon untuk menumis ayam, wajan untuk menggoreng ayam, sutil untuk membantu menggoreng ayam serta menumis ayamnya, saringan untuk membantu meniriskan ayam yang telah digoreng, dan yang terakhir ada piring saji untuk tempat menyajikan hidangannya. Sebelum pada proses pembuatannya, saya membeli daging ayam sebanyak setengah kilogram dan bahan lain yang belum tersedia, yaitu bawang bombay, selada, dan jeruk nipis serta saus Inggris. Kemudian menyiapkan bahan-bahan lain dan alat yang dibutuhkan. Untuk tahap yang pertama, jika ayam sudah dipisahkan dari tulangnya, potong kecil-kecil daging ayam sesuai selera. Setelah itu, cuci ayam di air mengalir hingga benar-benar bersih. Kemudian, pindahkan ayam ke wadah lain yang lebih bersih. Tambahkan garam secukupnya pada ayam serta tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Aduk rata menggunakan tangan agar bumbu lebih meresap sempurna. Kemudian tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Dan aduk lagi menggunakan tangan. Tambahkan sedikit perasan jeruk nipis, kemudian campurkan atau aduk lagi hingga dirasa sudah cukup rata. Jika dirasa bumbu telah rata, marinasi ayam dalam kulkas dan diamkan selama 10-15 menit. Sambil menunggu ayam dimarinasi, siapkan bumbu lain dan sayurannya. Kupas bawang putih dan bawang bombay. Kemudian cincang halus bawang putih dan potong bawang bombay tipis-tipis memanjang.
Selanjutnya, cuci bersih sayuran pelengkap, yaitu selada dan tomat. Potong tomat dan jeruk nipis menjadi beberapa bagian seperti pada video. Setelah kurang lebih 15 menit, keluarkan ayam dari kulkas. Kemudian tuangkan minyak pada wajan dan nyalakan api kompor. Goreng ayam hingga tercelup ke dalam minyak dengan menggunakan api sedang agar matangnya bisa merata. Penggorengan ayam ini menggunakan metode minyak banyak atau deep frying. Jika dirasa sudah cukup matang, tiriskan ayam dari penggorengan. Selanjutnya, nyalakan kompor dengan api sedang dan masukkan 2 sendok makan mentega pada teflon. Setelah mentega mulai mencair, masukkan potongan bawang putih, lalu tumis hingga harum tapi tidak sampai gosong. Lalu masukkan ayam yang telah digoreng. Kemudian tambahkan 4 sendok makan kecap Inggris, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, dan 1 sendok makan saus sambal. Serta tambahkan potongan bawang bombay, lalu tumis hingga rata. Jika ingin lebih segar, dapat menambahkan perasan jeruk nipis. Yang terakhir, tambahkan sedikit gula dan garam agar lebih gurih. Jika saus terasa sudah meresap dengan rata, matikan api kompor. Untuk tahap yang terakhir, letakkan selada di atas piring saji. Kemudian, letakkan juga ayam goreng mentega setelahnya. Selanjutnya, letakkan tomat dan jeruk nipis di atas selada seperti dalam video. Jika ada sisa-sisa saus di pinggiran piring, bersihkan menggunakan tisu. Setelah itu, ayam goreng mentega siap untuk disajikan. Closing remarks atau kalimat penutup berbahasa Inggris. Tara! This is the food that I made from chicken as the basic ingredients, namely butter fried chicken, served while it is warm, so that it feels more delicious.
The smell is good, with a delicious taste and an attractive look, so that it increases your appetite, of course. Butterfly chicken can be one of the processed chicken food innovation at home. In addition to the easy way and the short in time in cooking it, the ingredients are easy to find at a low price. By making butterfly chicken at home, we don't have to worry about its quality because it is certainly guaranteed, but its cleanliness and safety. This is one of the food that I recommend for you. Have a good try at home and hope you like it too. Sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.